Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah Mall Gandaria City yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali Allah berkenan kumpulkan kita dan pertemukan kita di Masjid Al-Hidayah ini. Selain melaksanakan kewajiban sholat zuhur berjamaah, kita isi waktu kita untuk merenungkan ajaran-ajaran Islam, dan yang kita fokuskan adalah memahami berbagai tema dalam Al-Quranil Karim, yaitu mempelajari Islam melalui Al-Quran. Dan Alhamdulillah, di siang hari ini kami ingin mengajak hadirin sekalian merenungkan beberapa firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 77 hingga 84. Namun tidak semua kita akan bahas. Yang terpenting bisa dibuka Al-Quran terjemah perkata surat Al-Isra ayat 77 hingga 84. Terlebih dahulu kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan keberkahan suratul Fatihah Allah subhanahu wa ta'ala berkenan bimbing kita memahami Al-Quran dan ajaran Allah serta sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولن تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tarbiyahnya, memberikan bimbingannya kepada siapa? Utusan Allah,
duta Allah untuk seluruh alam semesta raya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terlebih dahulu Allah memberitahukan kepada nabinya, sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina walan tajida li sunnatina tahwila. Sini diartikan sunnat Allah, ketetapan Allah, sunnata man qad arsalna, ketetapan bagi orang yang telah kami utus mereka, qablaka min rusulina, dari sebelum engkau wahai Rasul, min rusulina, dari para rasul-rasul kami, walan tajida li sunnatina tahwila, dan engkau tidak akan menjumpai perubahan, pergantian bagi apa yang sudah kami tetapkan dan tentukan. Di sini yang ingin kita ajak merenung bersama-sama, ada yang kita kenal dengan sunnatullah dan ada yang kita kenal dengan takdir Allah. Nah, ini adakah persamaan dan perbedaannya? Kalau diartikan secara bahasa, sunnatullah artinya ketetapan Allah. Begitupun takdir Allah artinya juga apa? Ketetapan Allah. Namun penggunaannya yang berbeda. Kalau yang dimaksud dengan sunnatnya Allah, sunnahnya Allah, ketetapan atau norma ketentuan Allah, ini semua bersifat bijaksana ya, dan tidak mengalami perubahan. Ini. Sedangkan yang disebut dengan takdir Allah, ya, bijaksana dan alami. Sedangkan yang disebut dengan takdir Allah, ketetapan dari sebuah konsekuensi yang kita pilih dari sunnah-sunnah Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi begini, kalau kita contohkan, ini kok umat Islam sampai saat ini gak ada kemajuan. Kenapa gak ada kemajuan? Karena di mana-mana yang kita jumpai bukan persatuan Islam, bukan persatuan umat, namun yang kita jumpai perpecahan dan perselisihan. Betul tidak nih? Ini boleh tidak kita sebut sunnat Allah ataukah takdir Allah namanya? Oh, perpecahan itu sunnatullah, Pak. Ini pemahaman yang perlu diluruskan. Perpecahan dan perselisihan, maka tadi saya definisikan sunnatullah adalah norma-norma ketetapan Allah yang penuh kebijaksanaan, alamiah dan keseimbangan. Enggak bisa tidak. Contoh, organ-organ tubuh kita ini semua adalah sunnatullah, ketetapan dari Allah yang Allah ciptakan dalam diri kita. Begitupun alam semesta raya ini penuh kebijaksanaan, alamiah dan penuh dengan keseimbangan. Maka ketika seorang manusia sejak terlahir fitrahnya sudah penuh dengan keseimbangan, bila terjadi sesuatu yang tidak sesuai dan merusak keseimbangan ini, inilah nanti disebut dengan konsekuensi logisnya, disebut dan dikenal dengan takdir Allah. Mengapa? Karena manusia diberikan kebebasan tidak menggunakan sunnatullah, norma ketetapan Allah yang penuh dengan keseimbangan, penuh dengan kealamiahan, tidak digunakan, bahkan dirusak ataupun diselewengkan. Contoh, kan udah tahu nih tugasnya organ tubuh yang namanya ginjal apa, betul gak? Lambung apa? Misalnya lambung ini mengandung sebuah zat asam yang bila berlebihan maka akan menimbulkan apa? Kembung dan sebah. Nah, kembung dan sebah ini bukan sunnatullah, bukan, tetapi konsekuensi logis karena kita tidak menggunakan fungsi lambung secara benar, bahkan menyimpang, jadi merusak sistem keseimbangannya. Boleh paham mas ini? Boleh kan kita paham? Ya. Alam semesta, contohnya hutan gundul, lalu timbul banjir, timbul longsor. Ini kita nggak bisa bilang ini sudah sunatullah, ini bukan. Ini sebuah risiko atau konsekuensi logis dari manusia merusak keseimbangan alam. Boleh paham kira-kira? Ya. Atau kita contohkan lagi lah.
Ini kan ada mesin-mesin semua nih, handphone, ini ada AC semua. Kan sudah ada aturannya kan? Speednya sekian, betul nggak? Gunakannya berapa jam? Ketika kita gunakan di luar aturan, maka akan timbul apa? Kerusakan. Kerusakan ini bukanlah sebuah sunnatullah, bukan, tetapi ketetapan dari Allah, hasil dari konsekuensi logis kita tidak mengikuti aturan. Nah, itu paham ya ini ya? Maka disebut di Al-Quran kita jumpai kan, sunnatullahillati qad khalat min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sunnatullah. Sekarang saya mau tanya, bisa nggak Allah tabaraka wa ta'ala dengan kekuasaannya membalikkan sesuatu yang di luar logik kita? Bisa nggak? Bisa, dengan kun fayakun kan? Nah, tetapi ini bukanlah disebut dengan sunnatullah, itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya. Namun Allah ciptakan bagi manusia ini semua norma-norma, ketetapan-ketetapan yang bersifat bijaksana, penuh keseimbangan dan alamiah. Oleh karenanya yang disebut sunnatullah itu sesuatu yang tidak bisa berubah-ubah dan tidak bisa dirubah-rubah. Namun bila seorang manusia sebagai khalifah Allah menggunakannya secara serampangan, sewenang-wenang, menyeleweng dari aturan sunnatullah tadi, wajarlah terkena konsekuensi logis, resiko yang dia tanggung. Boleh paham maksudnya? Nah, ini disebutkan sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina walan tajida li sunnatina tahwila. Baik, kita lanjutkan ayat yang selanjutnya. Di sini temanya adalah tuntunan Allah kepada nabinya dalam menyikapi Al-Quran. Lihat, nabi saja seorang utusan yang diberikan berbagai macam keistimewaan, kekuatan fisik maupun mental, lahir maupun batin. Ini dibimbing oleh Allah agar hatinya dan jiwanya kuat dengan berbagai hal. Di antaranya yang kita bacakan di ayat ini, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Nih, sebelum, karena rasulnya apa sih? Duta Allah kan? Rasul duta Allah. Manusia secara umum duta Allah bukan? Duta Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu adalah dutanya Allah. Nah, untuk menata, menjaga keseimbangan alam atau sunnatullah tadi ini, Allah berikan berbagai tuntunan dan terapi untuk baginda Nabi. Di antaranya, caranya bagaimana? Aqimis shalah. Tunaikan, kerjakan dengan baik dan sempurna yang namanya salat. Karena as-shalah hiyas silah. As-salatu hiyas silah. Salat itu adalah silat. Apa itu silat? Silat itu jaringan, hubungan, komunikasi antara seorang makhluk dengan sang pencipta. Nah, manusia diciptakan oleh Allah untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam semesta yang dikenal dengan khalifatullah fil ard, duta Allah di atas permukaan bumi. Maka yang namanya menjaga mestilah memiliki kemampuan untuk selain dirinya sendiri, barulah menjaga yang lain. Oleh karenanya Nabi yang diperintahkan oleh Allah membawa risalah panduan hidup bagi para duta-duta penjaga alam semesta raya, penjaga keseimbangan alam semesta raya, diberikan terapi oleh Allah. Di antaranya aqimis shalah, kerjakan salat. Kapan? Liduluki syamsi. Jadi ini inti dari fungsi salat adalah memperkuat hubungan komunikasi antara kita dengan Allah. Karena kita makhluk, Allah khalik sang pencipta yang berbeda dimensi dengan kita. Dimensi kita ini membutuhkan ruang dan waktu, karena kita menjadi duta Allah untuk mengurus ruang dan waktu ini. Allah dimensinya tidak membutuhkan ruang dan waktu. Oleh karenanya Allah berikan media penghubung antara dua
zat. Allah sebagai sang pencipta dengan kita makhluknya yang berbeda dimensi, untuk dapat sempurna menjaga keseimbangan yang disebut tadi apa tadi? Sunnatullah dalam di atas permukaan bumi ini. Diminta dulu pertama kali, aqimis salat, wahai Rasul, jaga salatmu, kerjakan dengan baik dan benar salat. Kapan? Liduluki syamsi, semenjak matahari tergelincir di waktu zuhur dan asar, ila ghasaqil laili, hingga terbenam matahari, maghrib dan isya, wa qur'anal fajri. Lihat ini, bahasanya beda nih, bahasanya beda Allah gunakan. Kalau tadi kerjakan sholat dengan baik dan benar, dirikan sholat dengan baik dan benar. Kapan? Zuhur, asar, maghrib dan isya. Tapi untuk subuh Allah gunakan redaksi bahasa yang berbeda. Wa qur'anal fajri, wa qur'anal fajri, dan bacaan di waktu fajar. Bacaan di waktu fajar. Di sini Allah Subhanahu wa taala tuntunkan Nabi, contohkan dalam perilaku Nabi buat kita ambil pelajaran. Apa itu? Kalau ingin jadi orang yang kuat, mengurus diri sendiri, keluarga, perusahaan, manusia, sebagai khalifah Allah kita ini, untuk apa? Quran al-fajri, bacalah Al-Quran menjelang subuh. Kenapa? Inna Quran al-fajri kana mashhuda, sesungguhnya bacaan Al-Quran di waktu fajar itu masyhuda, disaksikan oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Angin, oksigen, cahaya, terangnya malaikat, bumi, lautan, daunan, semua menyaksikan orang-orang yang bangun sebelum subuh untuk membaca Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka, wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad bihi, maka bertahajudlah kau wahai Rasul, nafilatan laka, sebagai bonus tambahan bagimu, asa an yab'atsaka, mudah-mudahan Allah akan mengangkat dirimu, maqaman mahmuda, pada sebuah kedudukan yang terpuji. Allah. Jadi sini gambar ini, Nabi sudah mendapatkan hal ini. Beliau terpuji di dunia dan di akhirat. Di dunia terpuji, di akhirat terpuji. Maka kalau ingin mendapatkan kedudukan yang terpuji di dunia dan di akhirat, biasakan di malam hari bertahajud. Nah itu tuh. Ini kuncinya ya. Apa? Bertahajud. Dengan berbagai macam perbedaan profesi. Yang pedagang ingin menjadi pedagang yang sukses, bangun malam bertahajud. Tuh. Karyawan ingin terpuji, bangun malam bertahajud, baca Al-Quran sebelum subuh. Tuh. Itu kata kuncinya. Wa qul, dan katakan, ucapkan wahai Rasul, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuknya hal-hal yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan aku ke tempat keluar yang benar. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikan untukku sultanan, kekuasaan, nasira, yang dapat menolong. Jadi ini orang yang membaca ini, doa ini, Allah akan berikan, masuk kemanapun akan mendapatkan kebaikan, kebenaran, kejujuran. Begitupun keluar dari manapun akan mendapatkan pujian, serta akan mendapatkan pertolongan. Sehingga ada seorang ulama nih ngajarin nih, ente kalau mau ujian, mau rapat, mau sidang, masuk ruang sidang, baca ini dulu nih, insya Allah ente nggak akan ada rasa grogi, bahkan akan terpuji. Ngomongnya benar, masuknya benar, keluar juga benar. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Misalnya mau apa, interview, baca nih ayat ini. Mau ketemu atasan, baca ayat ini. Rabbi adkhilni
mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Pengen punya tendernya lulus nih Pak? Baca ini sebelum masuk ke ruangan atasan kita. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Nah, katakan wahai Rasul, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ja'al haqqu, telah datang kebenaran yang pasti, yaitu Al-Qur'an. Arti al-haq ini Pak menunjukkan sesuatu yang mantap, enggak berubah-ubah. Mantap, tidak berubah-ubah. Maka al-haq itu hanya ada satu yang ada dalam Al-Quran, itulah al-haq. Dalam ayat Allah bilang, wa qul al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wa qul ja'al haqqu, dan katakan telah datang kebenaran yang pasti, mantap, enggak berubah-ubah. Wa zahaqal batil, dan kebatilan menjadi gelap gulita. Innal batila kana zahuqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya perbuatan yang batil itu, yaitu apa batil? Batil itu suatu yang samar-samar, yang tidak jelas, batal, tidak pasti, itu telah hilang, bahkan ikut hilang dalam gelapnya malam. Kemudian di sini nih yang penting nih, di bentuk ayatnya nih, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa. Wa nunazzilu, dan kami turunkan setahap demi setahap, minal qur'an, dari Al-Qur'an, ma huwa shifaun, sesuatu yang bisa menjadi penyembuh dan penawar. Tuh, Al-Qur'an ini apa? Di sini Allah bilang syifa loh, bukan dawa. Ini arti yang mengartikan syifa itu obat sebenarnya kurang tepat, karena obat itu dalam bahasa Arab artinya dawa. Daun penyakit, dawaun obat. Tetapi kalau syifa penyembuh. Syifa apa? Penyembuh. Artinya kalau obat itu belum tentu menyembuhkan, tetapi kalau sudah mengatakan syifa berarti penyembuh bagi segala penyakit. Nah, ini Al-Quran tuh. Al-Quran itu penyembuh segala macam penyakit, fisik maupun batin. Ini sekarang lagi lama ini, ada namanya program spiritual kuantum apa gitu, spiritual kuantum. Jadi mengobati penyakit dengan diri sendiri. Bagaimana itu? Ya, di antaranya adalah hanya dengan menyentuhkan tangan, meyakini Allah tabaraka wa taala, dibacakan suratul Fatihah, tempel di tempat sakit. Ada tuh, ada kursusnya. Boleh ikut nih kita kapan-kapan nih ya. Dari mana itu ambilnya? Dari Al-Qur'an. Maka saya katakan sini Al-Qur'an itu apa? Kata Allah taala, syifaun, penyembuh. Bukan obat, tapi penyembuh. Kalau obat belum tentu sembuh, tapi kalau penyembuh sudah pasti dapat menyembuhkan penyakit. Wa rahmatun lil mu'minin, dan Quran itu adalah bentuk ekspresi kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman. Cuma ingat di sini disebutkannya lil mu'minin, bukan lil ladzina aman, tapi lil mu'minin. Arti mu'minin berbeda dengan amanu. Kalau ingin digampangkan contohnya begini, kita semua yang hadir di sini bisa nggak menyanyi? Dan ini bisa nyanyi nggak? Bisa nyanyi. Bapak bisa nyanyi? Verly? Angga? Pak Mar? Bisa nyanyi nggak? Ada yang bisa, ada yang nggak? Angga bisa nyanyi? Tapi kita bukan penyanyi, bener nggak? Beda nggak? Orang yang bisa nyanyi dengan penyanyi sama nggak? Beda. Nah, orang yang beriman berbeda dengan seorang mukmin. Nah, seorang mukmin itu orang yang keimanannya sudah meresap betul dalam dirinya. Sebagaimana tadi penyanyi adalah orang yang profesi menyanyi sudah melekat dalam dirinya, sudah menyatu dalam tubuhnya. Oleh karena Allah sendiri bilang tadi, dan kami turunkan dari Al-Quran sebagai penyembuh serta ekspresi kasih sayangku bagi orang-orang
yang betul-betul beriman. Jadi kuncinya di mana? Kata kuncinya harus benar-benar mengimani Al-Quran. Maka Al-Quran itu bisa menjadi penyembuh baginya. Lalu ada pertanyaan, bagaimana ini? Ada orang sekarang tampilannya Islami, tapi sama Al-Quran masih juga nggak Quran hafal, tetapi masih nggak mantap sama Al-Quran. Ya iya, karena Al-Quran hanya dibaca, tidak diresapi dan tidak diimani. Yang paling penting adalah mengimaninya, karena Al-Quran itu bacaan. Arti Al-Quran apa? Bacaan. Namun kandungannya inilah yang harus kita resapi. Oleh karenanya diantaranya apa caranya? Caranya di setiap rumah harus punya nih Al-Quran terjemah perkata, untuk bisa dapat memahami dan menghayati Al-Quran. Dan pastinya luangkan waktu untuk apa? Untuk benar-benar mau membaca ayat per ayat, kata per kata, diresapi, dihayati arti dan maknanya. Barulah bisa menjadi apa tuh? Al-Quran bisa menjadi syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. Lihat di sini. Allah bilang, وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, dan tidak akan menambahkan orang-orang yang zalim. Apa arti zalim? Apa arti zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, atau memperlakukan sesuatu tidak sesuai dengan porsinya, itu namanya zalim. Nah, kata Allah tabaraka wa ta'ala ayat ini, wala yazidu zalimina illa khasara, dan tidak akan menambahkan terhadap orang-orang yang zalim kecuali nambah ruginya. Lalu Allah contohkan di sini karakter manusia, karakter anak manusia yang zalim, yang tidak menggunakan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, tidak mengimani Al-Quran. Karena di atas kan bahasanya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Bahkan ayat sebelumnya wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apa kata Allah? Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibih. Manusia nih, tatkala aku berikan nikmat padanya, mereka menyombongkan diri. Allah kasih gambaran dengan apa? A'rada, berpaling dari Al-Quran, wa na'a bijanibih, enggak mau lihat. Padahal sebelumnya Allah udah bilang tuh, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Nah, orang-orang yang zalim, yang Allah tadi katakan wala yazidu zalimina illa khasara, ini gambarannya bagaimana? Tatkala mendapatkan nikmat Allah, ia sombong. Kadang orang bacain ayat Al-Quran, dia berpaling. Itu kan persepsi ente. Ini Al-Quran dibacakan, dibilang persepsi ente. Allahu Akbar. Wa na'a bijanibi, lalu dia berpaling dengan punggungnya ke arah kanan ataupun kiri. Namun sebaliknya, wa idza massahu syarru kana ya'usa, kalau giliran kena musibah, dia selalu berkeluh kesah, bahkan mudah putus asa. Kembali kita ke ayat sebelumnya. Allah jelaskan sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina. Ingat, ketetapan Allah itu bersifat bijaksana, alamiah dan penuh keseimbangan. Ingat, di ayat ini Allah bilang tadi gimana? Wala yazidu zalimina illa khasar, dan tidak akan menambahkan terhadap orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Dan tatkala kami berikan kenikmatan kepada manusia yang zalim tadi, ia berpaling dari ayat-ayat Allah, wa na'a bijanibih, dan berpaling dengan tubuhnya. Kemudian idza massahu syarru ya'usa,
tatkala mendapatkan cobaan dia mudah berkeluh kesah. Kenapa? Karena jiwanya tidak stabil. Ingat ini. Tadi lihat di atas saja, setelah Allah jelaskan tentang kestabilan alam semesta raya, keseimbangan alam semesta raya, kebijaksanaan norma-norma yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Lihat, Allah suruh Nabi sholat, Allah suruh Nabi sholat, Allah suruh Rasulnya bangun malam, Allah suruh Nabinya baca Al-Quran sebelum subuh. Kenapa? Agar jiwanya tidak labil. Begini, kalau kita mau contohkan, ya, orang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu seperti, anggaplah barang ini kalau miring di satu sisi, kalau stabil kan begini ya, ya. Kalau kita di tengah, posisinya stabil. Saya contohin, misalnya lagi keadaan senang, di tengah nggak posisinya? Di tengah, di tengah nggak nih? Di tengah. Ini namanya orang yang stabil di tengah-tengah. Kalau dalam kondisi anjlok, di tengah nggak posisinya? Di tengah apa enggak? Di tengah tetap. Karena apa? Stabil hidupnya. Tetapi kalau seseorang yang hidupnya di pinggiran sini atau sini, ini repot nih. Ketika naik, sombong dia. Kenapa? Posisi mana? Di atas. Tapi ketika anjlok, jatuh ke bawah. Ini yang Allah gambarkan. Idza an'amna 'alal insan. Insan yang mana? Yang tadi, yang yaziduz zalimina illa khasara, yang berbuat zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak mengikuti ketetapan dan norma Allah yang penuh dengan keseimbangan, penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan sesuatu yang alamiah, tidak ada lebay. Paham, ada lebay? Nggak berlebihan, hidup serba moderat di tengah-tengah. Makanya kan Allah suruh dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina. Tuh, hai orang-orang yang beriman, Allah suruh jadilah kalian orang-orang itu yang berada selalu di posisi tengah, tidak miring kanan, tidak miring kiri, tidak ifrat dan tidak tafrid. Ifrat itu bersifat ekstrim, tafrid itu bersifat memudahkan segala urusan. Gampang, itu namanya apa tuh? Tafrid. Yang sebelah sini ekstrim. Nah, kita tidak disuruh itu. Kita disuruh oleh Allah menjadi umat yang berada di posisinya tengah-tengah. Makanya Allah bilang, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan telah kami jadikan kalian ini, kata Allah, sebagai umat yang ada di tengah-tengah. Untuk apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi seluruh manusia. Maka wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan nanti Rasul akan menjadi saksi penolong buat kalian. Kalau kita berada di posisinya apa? Tengah-tengah, tidak miring kanan, tidak miring kiri, artinya alamiah tanpa lebay. Nah, gambaran gitu. Ya, Qul kullun ya'malu ala syakilati. Nah, di sini Allah jelaskan lagi nih, katakan wahai Rasul, kullun, setiap orang, ya'malu, akan berbuat, ala syakilati, mengikuti kecenderungan dan kecondongannya. Ingat ini, setiap orang akan beramal baik atau buruknya ala syakilati, ala syakilati, ikut kecenderungan jiwa, akhlak, serta kecondongan dan perilaku pergaulannya. Di sini yang paling penting. Jadi kalau orang ingin selalu berada dalam kondisi yang stabil, hati-hati nih, ikut segala kecondongan, berpengaruh dari lingkungan, pergaulan, dan mainstream yang dia laksanakan atau dia perbuat. Ya, makanya dikatakan apa? Dikatakan orang itu al-arwah junudun mujannadah. Lihat, ruh itu, ruh manusia itu junudun, bala tentara yang sudah diatur barisannya. Artinya apa? Orang yang punya kecondongan buruk, itu akan terbawa dalam sikap dan perbuatannya. Nggak bisa enggak itu. Allah Akbar, Pak, naudzubillah nih.
Ya, makanya di Al-Qur'an Allah bilang bagaimana? Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Az-zani la yankihuha, az-zani la yankihuha, la-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Pelaku zina, orang yang sudah biasa berbuat zina, baik dari laki dan perempuan, itu tidak akan bisa menikah kecuali dengan sesama pezina atau orang yang musyrik. Hati-hati ini, kecenderungan itu, pergaulan, perilaku itu dari situ nanti bisa ngikutnya. Maka Allah bilang, kullun ya'malu ala syakilati. Lingkungan, pergaulan, hati-hati. Ini Pak, ada cerita nyata ini. Ada cerita nyata. Subhanallah, karena ini sebuah kecenderungan. Ceritanya ada seorang laki-laki setiap hari berzina, nggak bisa nggak berzina, gonta ganti perempuan, pelacur, nggak bisa berhenti. Akhirnya ikut pengajian, ceritanya ini, ikut pengajian, hati tersentuh, mau taubat, datang ke seorang ustaz, anak mau taubat deh, sekarang saya mau nikah bener, tapi niatnya ini loh, taubatnya bener, niatnya nggak bagus. Mau cari perempuan bukan yang takwa, yang solehah, yang cantik juga, seperti pelacur-pelacur yang biasa digunakan sama dia. Nggak boleh di bawahnya. Tujuannya apa? Biar saya nggak berzina lagi. Tujuan itu. Jadi ini, cuman caranya ini. Kalau kecenderungan hatinya udah lain kan, apa yang terjadi? Nikah malam pertama, malam kedua, malam ketiga nggak bisa timbul syahwatnya kepada istrinya. Ini istri cantik carinya Pak, cantik carinya, nggak bisa bangun, bahasa kata tuh, nggak ada nafsunya. Sampai malam keempat diundang dulu pelacur lagi, melacur di situ baru bisa timbul rasa ingin tidur sama istrinya. Allahu Akbar. Ini yang dikatakan Allah nih, kullun ya'malu ala syakilati. Katakan setiap orang akan beramal menurut kecondongannya, baik secara psikologis, lingkungan ataupun background dirinya, termasuk gen. Oleh karena itu kan dikatakan tuh dalam sebuah syair yang ini berasal dari sebuah riwayat hadis, apa katanya? Anil mar'i la tas'al fasal an qarinihi fa innal muqarana bil qarini yaqtadi. Kalau ente mau tahu orang karakternya, jangan tanya langsung, saya mau tahu karakter kamu gimana sih, jangan. Fasal an qarinihi, tanya saja siapa teman dekatnya, siapa teman mainnya. Kenapa? Fa innal muqarana bil qarini yaqtadi. Orang yang diikuti itu dengan orang yang ikut itu akan selalu mengikuti apa yang dilakukannya. Jadi lihat teman gaulnya, lihat teman gaulnya. Nah, ini yang katakan Allah, qul kullun ya'malu ala syakilati. Maka Allah katakan, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maka Tuhanmu lebih tahu tentang siapa orang yang paling lurus jalannya. Di sini Allah berikan bimbingan buat kita, karena ayat sebelumnya kullun ya'malu ala syakilati, setiap orang akan beramal, akan berbuat menurut kecondongan dalam dirinya. Maka Allah tutup dengan farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Allah maha tahu tentang siapa yang lebih lurus jalannya, siapa yang lebih dapat memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Maksudnya gimana? Kalau ingin syakilatu seseorang, syakilat artinya apa? Kecondongan dalam dirinya, dalam jiwanya itu baik, maka carilah orang-orang yang baik untuk dijadikan teman. Nah, mudah-mudahan renungan surat Al-Isra ini dapat bermanfaat, minimal untuk kita bedakan mana yang disebut sunnatullah dan mana yang disebut dengan takdir Allah. Yang kedua, kalau kita ingin mempunyai jiwa yang stabil, tidak labil, maka pesan-pesan Allah tadi kepada nabinya, jaga sholat 5 waktu, kemudian baca Al-Quran sebelum subuh, dan bertahajudlah sebelum
subuh, alias bangun sebelum subuh agar jiwa kita bisa stabil. Ini terus terang Pak. Maka dikatakan kan kullun ya'malu ala syakilati. Orang nanti akan ikut kecondongannya. Terus terang nih, saya ceritain diri saya pribadi. Kalau malam saya terlambat bangun udah adzan subuh Pak. Ini siang udah rasanya nggak enak apa-apain Pak. Konsentrasi udah nggak enak, belajar udah nggak enak, ngajar pun nggak enak. Tapi kalau bangun malam jam 2:30 udah bangun, jam 3 udah bangun, berwudu saya, sholat bertahajud, baca Al-Quran beberapa ayat, kemudian baca ayat Al-Quran dengan tadabbur, masuk waktu subuh, itu seharian sampai malam fresh, lahir dan batin. Boleh coba deh, boleh coba pasang beker, pasang alarm, biasakan 40 hari, paksakan bangun sebelum subuh. Allah Akbar Pak, ini udah banyak yang membuktikan. Ini sekarang di dunia Google cari dah apa namanya tuh, grup-grup namanya pejuang subuh. Pejuang subuh, tadi di Google tadi ada tim-tim pejuang subuh tuh yang sekarang mulai rame. Kenapa? Sampai ada seorang yang merasakan ketentraman jiwa, bekerja dengan segala macam, bisa disiplin, bisa rapi, itu dimulai dengan bangun sebelum subuh. Sampai dia pengen praktekin, ini pesen orang nih, dia cari orang bayar untuk bangunin dia sebelum subuh dan berangkat ke masjid, nemenin dia sholat, dipaksain, ini bayar, ini dibayar itu. Lalu dia buktiin setelah 40 hari itu rasanya hidup tuh enak. Nah, kita hidup mau ngapain Pak kalau bukan nyari ketentraman jiwa? Walaupun kita hidup di dunia yang serba materi, kita memerlukan materi, tapi ketentraman hati itu yang paling utama. Maka Allah bilang kan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat nama Allah, menyebut nama Allah, hati akan menjadi tenang. Besok kita akan sambung perihal ketentraman hati dengan apa? Di antaranya dengan Al-Quran dan tentunya dengan zikrullahi tabaraka wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.